Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Sumratun Nafiah dengan NIM 140142043 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Menurut Sujana, menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit diarahkan kepada bahan-bahan cetak, sedangkan secara luas tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia. Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Memanfaatkan lingkungan pada dasarnya adalah menjelaskan konsep-konsep tertentu secara alami. Konsep pengetahuan yang dipahami peserta didik di dalam kelas tentunya akan semakin nyata apabila pendidik mengarahkan peserta didiknya untuk melihat konsep pengetahuan secara nyata yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Jenis-jenis itu yang pertama ada lingkungan alam asli. Lingkungan alam asli adalah lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa manusia. Dan yang kedua ada lingkungan alam buatan manusia, yaitu lingkungan alam buatan adalah lingkungan alam yang merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia. Dan yang terakhir ada lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan ini di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya atau berhubungan dengan manusia atau masyarakat. Siswa dapat diajak ke pedesaan atau pinggiran kota dan sebagainya untuk memperoleh lingkungan sosial sebagai sumber belajar mereka. Selanjutnya ada fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai media pendidikan memiliki fungsi yang pertama ada fungsi psikologi dan juga ada fungsi pedagogis dan ada yang ketiga yaitu fungsi instruksional. Lingkungan sebagai sumber belajar yang pertama, lingkungan adalah sumber belajar real, bukan tiruan ataupun rekayasa. Dan yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga, lingkungan memberikan pembelajaran bermakna. Dan yang empat, mengaktifkan belajar peserta didik. Dan yang kelima, memperkaya sumber belajar di kelas. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.